Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa Saryevi dengan NIM 2330 20311. Saya berasal dari Hukum Tata Negara A. Di sini saya akan mempresentasikan metode penelitian saya dari bab 1 sampai bab 3 dengan judul Kepatuhan Pendirian Bangunan di Lembah Anai terhadap Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah. Studi kasus bangunan tanpa izin di Kabupaten Tanah Datar. Dosen pengampu saya itu Roni Effendi SHMH. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang, Lembah Anai adalah kawasan wisata alam dan konservasi penting di Tanah Datar, Sumatera Barat. Namun, pembangunan tanpa izin melanggar Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Nomor 5 Tahun 2022 yang mengancam ekosistem dan meningkatkan risiko bencana. Fokus kajian ini, analisis tingkat kepatuhan pendirian bangunan di Lembah Anai terhadap ketentuan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2002. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, dampak bangunan tanpa izin terhadap lingkungan dan masyarakat. Yang kedua, upaya pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dalam mengatasi pelanggaran Rencana Tata Ruang Wilayah. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dampak bangunan liar dan menganalisis kebijakan pemerintahan Kabupaten Tanah Datar dalam meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah. Dan ada definisi operasional penelitian. Kepatuhan, tingkat kesediaan masyarakat atau pelaku usaha menaati ketentuan hukum Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah terkait pemanfaatan ruang dan pendirian bangunan. Bangunan tanpa izin, bangunan didirikan tanpa IMB dan PPG dan tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang serta peruntukan lahan dalam rencana tata ruang wilayah. Kawasan Lembah Anai, wilayah strategis di Tanah Datar, berfungsi sebagai kawasan konservasi dan pariwisata alam, menjadi lokasi studi kasus. Penataan ruangan yaitu sistem proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang untuk mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Bab 2 yaitu kerangka teori. Teori yang pertama yaitu teori kepatuhan hukum, menjelaskan sejauh mana masyarakat memahami dan mematuhi peraturan daerah rencana tata ruang wilayah. Kepatuhan hukum adalah tindakan nyata sesuai aturan dan terlepas dari motif. Yang kedua yaitu teori penegakan hukum. Proses perwujudan ide-ide keadilan dan kepastian hukum menjadi kenyataan harus adaptif terhadap perkembangan sosial, teknologi, dan tantangan global. Yang ketiga, teori tata ruang dan pembangunan berkelanjutan. Penataan ruangan atau perencanaan pemanfaatan pengendalian bertujuan mewujudkan ruang yang aman, nyaman, dan berkelanjutan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ada pula 3 pilar penataan ruangan yaitu perencanaan tata ruang. Proses yang pertama, perencanaan tata ruang, prosesnya penyusunan rencana tata ruang wilayah di tingkat nasional, provinsi, dan daerah sebagai pedoman pembangunan. Yang kedua, pemanfaatan ruang. Pelaksanaan kegiatan sosial ekonomi oleh masyarakat sosial dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu pengendalian pemanfaatan ruang, upaya mewujudkan tertib tata ruang agar pemanfaatan sesuai dengan rencana, menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian terdahulu yang relevan, studi-studi sebelumnya menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dan penegakan hukum tata ruang. Yang pertama, faktor pengetahuan hukum. Kepatuhan masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan hukum dan efektivitas pengawasan pemerintah. Yang kedua, lemahnya penegakan hukum. Rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya penegakan hukum menjadi faktor utama pelanggaran di kawasan lindung. Yang ketiga, partisipasi dan ketegasan. Keberhasilan kebijakan tata ruang sangat dipengaruhi oleh penegakan hukum yang tegas dan partisipasi masyarakat. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian, jenis dan pendekatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau normatif legal research, berfokus pada asas, prinsip, kaidah, dan doktrin hukum.
Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep atau conceptual approach untuk menganalisis aturan hukum dan kesesuaiannya dengan prinsip hukum yang berlaku. Sumber data yang dihimpun adalah data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan meliputi peraturan perundang-undangan, undang-undang, peraturan daerah, PP, dan literatur dan jurnal akademis terkait. Teknik pengumpulan data dan analisis yaitu yang pertama literatur review, kajian ilmiah untuk mengidentifikasi teori, metode, dan kesenjangan antara teori dengan kondisi lapangan menggunakan artikel ilmiah dan buku referensi. Yang kedua, studi dokumen, pengumpulan dan analisis dari data dari dokumen tertulis, hukum, peraturan, literatur ilmiah untuk memahami dan mengevaluasi aturan otoritatif. Yang ketiga yaitu analisis konten, pencampuran metode kuantitatif dan kualitatif dimulai dengan data kualitatif atau teks, dilanjutkan dengan coding dan interpretasi hasil dalam bentuk deskripsi. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kata-kata saya yang salah dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.